A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. Wal ifadata wal istifadata wal hasarata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair bi tiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina ta'alaini amin. Al-ghuslu al-ghuslu lughatan as-sayalan wa syar'an sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Baiklah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar permasalahan-permasalahan fikih, yang mana kita mengkaji kitab Al-Yaqutun Nafis, ya, kitab yang sangat bagus untuk dibaca oleh seorang pemula yang ingin mengetahui dasar-dasar dari fikih, ya, baik itu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah maupun fikih jinayah. Dan kita telah sampai pada pembahasan mengenai mandi, yang mana ini merupakan bagian kedua dari maqasidut taharah. Bagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya maqasidut taharah itu ada 4. Yang pertama adalah wudhu, dan kita telah menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan permasalahan wudhu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan maqasidut taharah, yaitu permasalahan mengenai mandi. Oleh karena itu, diletakkan pembahasan mandi setelah pembahasan wudhu, mengingat karena mandi merupakan maqasidut taharah yang kedua setelah wudhu yang pertama. Dalam pembahasan mengenai mandi ini, nantinya kita akan membahas lebih kurang ada 7 pokok bahasan utama. Yang pertama mengenai hakikatu al-ghusl. Hakikat dari mandi itu apa? Ya, mandi syariat yang secara syariat, yang dianggap oleh syariat itu seperti apa? Ya, atau definisinya apa? Ya, substansi dari mandinya itu seperti apa? Ya, karena kalau kita berbicara mengenai wudhu, ya, wudhu itu tentu hanya hubungannya dengan syariat. Kita tidak pernah mendengar ada istilah wudhu sehari-hari atau wudhu rutinan seperti itu. Ya, meskipun nanti ada saja wudhu yang sifatnya atau diniatkan untuk tabarruk, untuk mendinginkan badan, untuk mencari kesegaran, gitu. Tapi kalau berkaitan dengan mandi kan kita bisa dikatakan setiap hari kan kita ada yang namanya mandi harian, mandi rutin, gitu kan. Lah, apa bedanya mandi rutin ini? Apakah itu yang dimaksud dengan mandi syariat yang akan kita bahas ini? Atau itu mandi yang terpisah juga? Lalu apa yang membedakan keduanya? Karena kan sama-sama mandi, sama-sama membasahi tubuh dengan air. Lantas apa yang membedakan keduanya? Nanti di situ akan kita bahas mengenai definisi atau hakikat dari mandi ini yang pertama. Yang kedua kita akan membahas mengenai mujibatul ghusl. Ya, hal-hal yang mewajibkan mandi. Artinya ketika ada hal-hal ini, maka secara syariat kita wajib untuk mandi. Ya. Artinya kalau belum ada hal-hal ini, kita tidak diwajibkan untuk mandi. Ya, secara sederhana atau mafhum mukhalafahnya tentu seperti itu. Ya. Pembahasan yang ketiga adalah berkaitan dengan wajibatu al-ghusl, atau apa saja yang wajib dilakukan ketika mandi, atau yang biasanya kita sebut dengan istilah rukun mandi. Ya, jadi rukun mandi itu apa saja? Ya, kalau seandainya wudhu punya rukun atau anggota tubuh yang harus dibasuh, lalu diawali dengan niat, diakhiri dengan tertib. Lalu bagaimana dengan wudhu? Ya, apakah nanti juga ada niat di sana? Apakah nanti juga ada aturan tertib di sana? Apakah itu masuk ke rukun atau masuk ke sunnah atau masuk ke seperti apa? Seperti itu. Ya, yang keempat mengenai syurutu al-wudhu. Ya, syurutul ghusl. Ya, yang keempat adalah syurutul ghusl. Syarat-syarat dari mandi. Jadi sebelum mandi kita harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu, gitu kan? Ya, ibaratnya seperti halnya wudhu, ya, yang memiliki syarat-syarat juga. Apakah itu airnya harus seperti ini, lalu di tubuh kita tidak boleh ada yang seperti ini. Ya, lebih kurang nanti akan seperti halnya syarat-syarat wudhu, ya, syarat-syarat mandi ini. Berikutnya yang kelima kita akan membahas mengenai sunanu al-ghusl, sunnah-sunnah yang dianjurkan atau hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan ketika sedang mandi syariat ini, atau mandi yang dianjurkan atau diwajibkan oleh syariat ketika kita memiliki beberapa hal yang mewajibkan kita untuk mandi itu. Yang keenam mengenai makruhatu al-ghusl, hal-hal yang makruh, hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan, ya, ketika kita sedang mandi itu. Ya, apakah nanti diantaranya mungkin seperti
menggunakan air yang terlalu banyak sehingga itu sifatnya israf gitu kan, berlebihan gitu, dan lain sebagainya nanti yang kita akan bahas secara detail dalam pembahasan yang keenam ini. Dan yang terakhir dalam pembahasan mandi kita akan membahas mengenai apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub ya atau berhadas besar. Yang lebih umumnya adalah berhadas besar. Ya sebagaimana pembahasan mandi kita tutup dengan apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, artinya sebelum dia berwudu, dia tidak boleh melakukan hal-hal ini. Maka pembahasan mandi pun ditutup dengan ketika seseorang itu diwajibkan untuk mandi, maka dia tidak boleh melakukan beberapa hal sebelum dia melakukan mandi ini, mandi syariat ini. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang ketujuh seperti itu. Kita masuk satu persatu dari pembahasan yang tujuh ini. Kita mulai dengan hakikat dari mandi atau definisi dari mandi ini. Ya, secara lafaz sendiri ya ada istilahnya ghusl ya, kadang disebut juga dengan ghusl atau ghusl gitu kan. Mana yang lebih tepat? Nah, kalau kita lihat dalam beberapa catatan para ulama, yang lebih masyhur itu ketika berbicara dalam masalah fikih ya, kita akan menemukan ada istilah ghusl dan ada istilah ghusl. Nah, ghusl itu digunakan bidhammil ghain, itu digunakan untuk menunjukkan menyiram seluruh tubuh ya, atau dalam istilah kita mandi ya, karena kan mandi kita menyiram seluruh tubuh. Sementara kalau ghusl ya bifathil ghain itu lebih kepada menyiram beberapa bagian tubuh, beberapa anggota tubuh. Nah, kalau kita membasuh tangan saja, nah itu disebut dengan ghusl. Membasuh kaki saja itu ghusl, membasuh muka saja itu ghusl. Makanya dalam apa namanya rukun wudu ya ada ghuslul wajhi ya, membasuh muka. Ya, kenapa? Karena hanya bagian muka. Lalu ada ghuslul yadaini, setelah itu hanya bagian tangan, beberapa bagian saja. Ada ghuslu ar-rijli, ya ghuslu rijlaini, membasuh beberapa bagian kaki seperti itu. Tapi kalau ghusl bidhammil ghain dengan ghain itu memaksudkannya adalah seluruh tubuh dibasuh gitu. Jadi kepada seluruh tubuh. Jadi bedanya hanya itu. Bidhammil ghain itu merujuk kepada seluruh anggota tubuh, bi fathil ghain itu merujuk kepada anggota tubuh tertentu saja. Seperti itu. Meskipun dalam istilahnya ahlul lughah ya, al-lughawiyun, para ahli bahasa, itu kalimat al-ghusl bi fathil ghain itu lebih afsah, lebih fasih secara mutlak. Ya, jadi mandi pun disebut ghusl juga bisa, membasuh sebagian tubuh juga dengan ghusl juga bisa. Tapi kalau kita berbicara mengenai dalam masalah fikih, biasanya akan dibedakan mengenai ghusl dengan ghusl. Ghusl lebih kepada mandi secara keseluruhan, seluruh tubuh basah, artinya seluruh tubuh terkena air, sementara ghusl itu membasuh bagian tertentu dari tubuh kita. Secara bahasa, ya, al-ghusl ini didefinisikan dengan as-sayalan. Nah, as-sayalan ini kan artinya mengalir, ya, mengalir, ya. Terjadi sebuah aliran. Ya, sifatnya itu tidak hanya mencakup eh, aliran yang disengaja, tapi eh, yang tidak sengaja teralir pun. Ya, kalau kita definisikan dengan as-sayalan. Namun, kalau kita melihat lagi apa namanya, menurut para ahli bahasa ini, ya, menurut al-lughawiyun, ahlul lughah, ghusl itu atau mandi itu lebih kepada al-isalah sebenarnya. Ya, bukan as-sayalan tapi lebih kepada al-isalah. Jadi as-sayalan di sini masuk atau lebih tepat didefinisikan sebagai atau bermakna al-isalah. Ya, apa maksudnya al-isalah? Ada perbuatan menyiram ya. Jadi kalau as-sayalan itu lebihnya sifatnya lebih umum ya. Ada siraman. Nah, siraman itu kan bisa jadi kalau kita misalkan keluar rumah sedang dalam keadaan hujan, lalu kan kita tersiram oleh air. Nah, itu kan tidak ada isalah namanya. Tidak ada proses menyiram, tapi kita tersiram. Nah, badan kita ini tersiram. Nah, sementara mencakup juga al-isalah, ya kalau memang kita sengaja menyiram tubuh kita. Nah, itu as-sayalan, sifatnya umum. Nah, sementara kalau kita melihat dari pemaknaan yang diberikan oleh para ahlul lughah ini, as-sayalan itu lebih cocok ya, atau al-ghusl itu lebih cocok diartikan dengan al-isalah saja. Ya, hanya sifatnya mengalirkan air ya. Memang ada fi'lu ya, ada fi'lul fa'il, perbuatan seseorang yang mengalirkan air ke tubuhnya. Jadi kalau tidak sengaja terkena air atau tidak sengaja tersiram itu tidak masuk ke dalam definisi al-ghusl secara bahasa. Jadi as-sayalan di sini bimakna al-isalah. Kita secara lafaz dia lebih umum, tapi secara pemaknaan yang lebih tepat menurut ahlul lughah itu menggunakan yang lebih khusus yaitu al-isalah. Jadi al-isalah
lebih khusus dibandingkan as-sayalan. Karena al-isalah itu pasti as-sayalan, sementara as-sayalan mencakup al-isalah yang disengaja maupun yang ghairul isalah yang mungkin tidak disengaja ada siraman tersebut atau ada terkenanya tubuh ini dengan air gitu. Sementara kalau kita berbicara mengenai al-ghusl, mandi secara syariat, nah itu baru lebih tepat digunakan dengan sayalan. Jadi meskipun secara bahasa itu sayalan, secara syariat atau definisi secara syar'i juga sayalan, tapi sayalan di sini maknanya beda. Nah, sayalan di lughah itu hanya lebih tepat digunakan untuk al-isalah, sementara as-sayalan dalam al-ghusl itu boleh al-isalah, boleh ghairul isalah. Artinya tidak sengaja tersiram dan ketika itu kita berniat, itu sudah dianggap sebagai al-ghusl secara syariat, tapi tidak secara apa namanya secara lughah, ya, secara bahasa seperti itu. Nah, apa itu lebih lengkapnya, lebih rincinya definisi dari mandi ini dari segi syariat itu? Sayalanul ma'i, ya, eee, mengalirnya air, gitu kan. Baik itu sengaja dialirkan ataupun tidak sengaja mengalir di tubuh kita, ya, ala jami'il badan, ke seluruh bagian anggota tubuh, ya. Jadi kalau misalkan mandi itu ala ba'dil ajza, sebagian tubuh kita. Tapi kalau misalkan mandi itu ala jami'il badan, ke seluruh badan kita. Nah, itu yang membedakan mandi dengan wudu. Kalau wudu sebagian badan, kalau mandi itu seluruh badan. Mengalirkan ke seluruh badan itu namanya mandi, mengalirkan air ke beberapa bagian tertentu itu namanya wudu, ya. Dan yang paling penting adalah biniyatin makhsusatin, ya, dengan adanya niat gitu, ya, dengan adanya niat. Nah, kalau kita melihat perbandingan antara definisi mandi secara bahasa maupun definisi mandi secara syariat, kita dapat menemukan beberapa perbedaan. Di antaranya, ketika kita berbicara mengenai definisi mandi secara bahasa, kita tidak menemukan adanya batasan yang tersiram oleh air itu atau aliran air itu apakah hanya terkhusus untuk badan atau selain badan. Oke, sementara kalau ghusl secara syariat itu khusus untuk badan karena definisinya ala jami'il badan, seluruh badan. Nah, artinya ketika dia bukan badan, misalkan kita teralir air kepada apa namanya pakaian misalkan, ya selain badan, itu tidak disebut dengan ghusl secara syariat, tapi bisa masuk ke dalam ghusl secara bahasa karena sifatnya yang umum ghusl ini, ya secara bahasa lebih umum. Begitupun kalau seandainya kita mengalirkan air ke tubuh, artinya mandi sehari-hari, tanpa diiringi dengan niat, itu bukan masuk atau tidak masuk ke dalam ghusl secara syariat, tetapi masuk ke dalam ghusl secara bahasa. Ya, mandi secara bahasa itu masuk, tapi tidak masuk ke dalam mandi secara syariat. Karena syariat mensyaratkan pertama mengalirkan air ke tubuh, ya, dan ke seluruh bagiannya, artinya ke seluruh bagian anggota tubuh. Yang mana kalau bukan tubuh itu berarti bukan mandi, ya. Atau kalau bukan ke seluruh bagian tubuh, hanya sebagian saja itu namanya wudhu. Nah, dan yang ketiga harus ada yang namanya niat. Artinya kalau bukan niat itu belum termasuk ke dalam mandi secara syariat. Jadi nanti kita bisa simpulkan saja sebenarnya yang membedakan antara mandi kita sehari-hari, ya, yang rutinan setiap pagi, setiap sore, dengan mandi yang sifatnya mandi syariat, mandi yang dianjurkan oleh syariat, itu adalah keberadaan niat ini. Oleh karena itu, kalau kita membahas mengenai perkara niat, kita kan akan mengetahui bahwasanya fungsi niat itu ada dua. Yang pertama itu tamyizu al-ibadah anil adah. Ya, membedakan mana yang ibadah, mana yang adah, mana yang kebiasaan. Nah, contohnya di mandi ini. Ada mandi secara syariat yang dianggap sebagai suatu syariat, ada mandi yang kita lakukan setiap hari untuk membersihkan tubuh. Nah, apa bedanya? Nah, dibedakan dengan yang namanya niat ini. Di samping niat juga bisa membedakan antara tamyizul ibadah anil ibadah, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, sholat zuhur dengan sholat asar itu kan secara tata cara itu kan sama saja gitu kan. Ya, hampir-hampir mirip. Nah, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan ya adalah keberadaan niat itu. Sholat zuhur niatnya sholat zuhur, ya sholat asar niatnya sholat asar. Selain daripada itu, dari awal sampai akhir tata caranya sama persis. Nah, itulah fungsi dari niat itu. Makanya apa yang membedakan antara mandi biasa yang sehari-hari kita lakukan dengan mandi apa namanya mandi syariat ini, yaitu keberadaan niat seperti itu. Nah, itu definisi atau hakikat dari mandi ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai mandi, ya, kita bisa menemukan ada beberapa jenis-jenis mandi atau hukum-hukum mandi itu berbeda-beda, ya, mengikut kepada hukum
syariat taklifi yang 5 juga. Jadi ada itu mandi yang haram, ada itu mandi yang sunnah juga, ada mandi yang makruh, ada mandi yang haram juga, ada mandi yang mubah juga. Nah, mandi yang mubah apa? Ya seperti yang kita lakukan setiap hari, mandi mubah. Mandi setiap hari untuk membersihkan diri itu hukumnya mubah seperti itu. Nah, ada lagi namanya mandi yang hukumnya wajib. Gitu. Apa itu mandi yang hukumnya wajib? Ketika kita memiliki salah satu penyebab yang mewajibkan kita mandi. Gitu. Jadi kita dihukumi wajib mandi ketika kita memiliki penyebab itu. Apa saja penyebabnya akan kita bahas dalam pembahasan setelah ini. Nah, atau kalau kita seandainya bernazar untuk melaksanakan mandi sunnah, misalkan salah satu mandi yang sunahkan itu kan seperti mandi ketika akan sholat Jumat, ya, atau mandi ketika akan sholat Id, gitu kan. Nah, misalkan kita bernazar, saya bernazar sebelum pergi sholat Jumat hari ini saya akan mandi, gitu. Bernazar dia. Gitu. Nah, karena nazarnya tersebut yang sunnah tadi berubah menjadi wajib, maka wajib bagi dia untuk mandi mandi syariat itu tadi, ya, mandi untuk menjelang hari Jumat itu, menjelang sholat Jumat itu, seperti itu. Nah, berikutnya ada mandi sunnah, tadi mungkin sudah kita sempat singgung juga, ada seperti mandi sebelum berangkat untuk eh, pergi sholat Id, atau sebelum berangkat pergi sholat Jumat, ya, itu yang sifatnya sunnah, dan mandi-mandi lainnya yang banyak sekali kalau kita rincikan, seperti itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan mandi makruh, ya, mandi makruh, ya. Mandi makruh ini seperti contohnya ketika ada orang yang sedang berpuasa lalu mandi dengan cara menyelam, ya, dengan syarat dia yakin bahwasanya air tidak masuk ke dalam bagian tubuh yang terbuka. Tapi kalau dia yakin ketika saya mandi dengan cara menyelamkah, atau bahkan mungkin mandi biasa saja, tapi dia yakin kalau saya mandi pasti air akan masuk ke salah satu dari lubang yang terbuka yang 5, maka itu mandinya berubah menjadi mandi mandi haram, seperti itu. Nah, lalu lanjut yang terakhir ada yang namanya mandi haram, ya, sebagaimana tadi yang salah satu yang kita sudah contohkan juga. Ada lagi salah satu contoh yang lain dari mandi yang diharamkan itu seperti mandinya seorang wanita yang masih dalam keadaan haid dan nifas dengan niat ibadah, gitu. Ya. Jadi kan kalau seorang wanita yang haid dan nifas itu diwajibkan mandi setelah selesai haid dan nifasnya, gitu kan. Tapi kalau dia sedang haid dan nifas lalu dia mandi dengan niat apa namanya, niat syariat, niat maksusoh, niat untuk syariat itu, niat ibadah itu, maka itu diharamkan. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan syariat, karena dia belum diwajibkan saat itu. Dia diwajibkan adalah ketika telah selesai dari haid dan nifasnya, seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan jenis-jenis mandi atau mandi berdasarkan hukum-hukum syariat taklifi yang 5, seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini, yang membahas mengenai definisi mandi, lalu beberapa hukum-hukum mandi, ya, yang berkaitan juga dengan jenis-jenis mandi tadi. Demikian pertemuan kita kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.